Pernah kepikiran nggak kalau sebuah ritual panen dari ribuan tahun lalu ternyata menyimpan kunci untuk memahami salah satu janji terbesar di dalam Alkitab? Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas konsep buah sulung. Sebuah ide yang luar biasa yang menghubungkan ladang gandum zaman dulu dengan harapan kebangkitan kita di masa depan. Ya, ini dia pertanyaannya. Apa coba hubungannya festival panen kuno sama kebangkitan? Kayaknya jauh banget ya. Tapi percaya deh, jawabannya bakal membawa kita ke pemahaman yang sangat dalam tentang iman dan harapan. Dan semua ini intinya ada di satu gagasan yang super kuat ini, buah sulung. Konsep inilah yang akan kita telusuri jejaknya dari ladang gandum di Israel kuno sampai ke sebuah janji kosmik tentang kehidupan yang baru. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari ritual panennya dulu, terus kita lihat gimana itu berubah jadi sebuah harapan, lalu kita bahas puncaknya yaitu Kristus sebagai buah sulung, dampaknya buat kita, dan kenapa ini semua relevan banget buat kita hari ini. Oke, sebelum kita lompat ke makna rohaninya yang dalam, kita harus mundur dulu. Kita harus lihat akarnya, sebuah praktek pertanian yang nyata di Israel kuno yang mereka sebut Bikurim. Nah, ritualnya ini tuh nggak sembarangan loh. Ada langkah-langkahnya yang spesifik banget. Pertama, mereka harus identifikasi dulu mana nih hasil panen jelai yang pertama dan terbaik. Terus, itu dibawa ke imam. Di sana, imam akan melakukan gerakan mengayunkan persembahan itu di hadapan Tuhan. Baru setelah itu, sisa panennya dianggap kudus dan boleh dinikmati. Setiap gerakan ini punya makna simbolis yang kaya. Jadi, ini bukan cuma soal ngasih hasil panen ya. Jauh lebih dalam dari itu. Ini tuh sebuah deklarasi iman. Dengan mempersembahkan yang pertama dan terbaik, mereka itu seolah-olah bilang, Tuhan, terima kasih, semua ini dari Engkau. Sekaligus, kami percaya Engkau akan memberkati sisa panen kami yang jauh lebih besar. Bagian pertama ini adalah jaminan untuk sisanya. Oke, dari ritual fisik di ladang, sekarang kita lompat ke perjanjian baru. Dan di sini, konsep ini benar-benar diangkat ke level yang baru, diberi makna rohani yang jauh lebih dalam dan universal. Nah, ini dia ayat kuncinya, titik baliknya. Rasul Paulus tanpa ragu-ragu menyebut Kristus yang bangkit itu sebagai buah sulung. Inilah jembatan yang kita cari, yang menghubungkan ritual panen di masa lalu dengan janji kebangkitan yang luar biasa. Sekarang kita sampai di puncaknya, di mana kebangkitan Yesus itu bukan lagi sekedar peristiwa hebat, tapi dilihat sebagai pengenapan yang sempurna dari persembahan buah sulung itu sendiri. Biar kita benar-benar paham seberapa dahsyatnya sebutan ini, kita perlu bedah sedikit kata Yunaninya, aparche. Kata ini artinya bukan cuma yang pertama dalam urutan, bukan. Aparche itu adalah sampel terbaik yang mewakili kualitas dari keseluruhannya, sekaligus jadi jaminan bahwa sisanya pasti akan menyusul dan kualitasnya akan sama. Alkitab menyajikan sebuah paralel yang keren banget di sini. Kalau Adam adalah manusia pertama yang tindakannya membawa panen maut buat kita semua, maka Kristus adalah manusia kedua. Sebagai kepala dari umat manusia yang baru, kebangkitannya memulai sebuah panen yang sama sekali berbeda, panen kehidupan kekal. Dan ini yang bikin perinding. Timingnya itu loh, sempurna banget. Coba lihat, penyalipan terjadi pas perayaan Paskah. Lalu Yesus bangkit dari kubur, tepat pada hari Minggu pagi, hari di mana hari raya buah sulung dirayakan di Yerusalem. Persis saat para imam mempersembahkan berkas jelai pertama di Bait Allah. Ini jelas bukan kebetulan. Tapi ceritanya nggak berhenti di Kristus aja. Konsep buah sulung ini ternyata punya efek berantai yang luar biasa buat kita orang-orang percaya. Ini juga bicara tentang identitas baru kita dan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Pertama, ternyata kita sendiri disebut buah sulung. Ya, kita. Artinya, orang-orang percaya adalah hasil panen awal. Kita ini kayak batch pertama dari ciptaan baru Tuhan yang sedang Dia kerjakan di dunia ini. Kita adalah buktinya. Kedua, dan ini nggak kalah keren, Roh Kudus yang ada di dalam kita juga disebut buah sulung. Maksudnya apa? Kehadirannya dalam hidup kita sekarang ini adalah jaminan hidup. Kayak DP-nya gitu, uang muka dari warisan penuh dan penebusan tubuh yang pasti akan kita terima nanti. Oke. Jadi, setelah kita lihat semua ini, dari ladang gandum sampai ke Roh Kudus, pertanyaannya, kenapa ini penting banget buat kita sekarang, hari ini? Mari kita sambungkan semua benangnya. Coba kita ingat lagi perjalanannya. Semua ini dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, sangat membumi. Seberkas jelai yang diayunkan oleh seorang imam sebagai tanda syukur dan harapan.
Dan ternyata, jela yang sederhana itu menunjuk ke sebuah realitas yang mengubah dunia. Kubur yang kosong pada Minggu pagi itu, peristiwa paling penting dalam sejarah kekristenan. Dan realitas kubur kosong itu pada akhirnya menjadi sebuah garansi pribadi. Kebangkitan Kristus sebagai buah sulung itu jaminan untuk Anda, untuk saya. Sebuah jaminan bahwa masa depan kita terikat pada masa depannya. Jadi, inilah poin utamanya. Kebangkitan Kristus itu bukan cuma kejadian hebat di masa lalu. Bukan. Itu adalah bagian pertama dari sebuah panen kosmik raksasa. Kebangkitannya adalah jaminan bahwa kita pun akan dibangkitkan. Itu adalah janji bahwa seluruh ciptaan ini akan diperbarui. Dan Roh Kudus di dalam kita, dia adalah cicipan dari janji itu yang bisa kita rasakan sekarang. Jadi, coba kita renungkan ini. Gimana kalau kebangkitan itu bukan akhir cerita? Gimana kalau itu justru tanda pertama dari panen raya alam semesta yang sampai sekarang masih terus berlangsung dan sedang menuju puncaknya? Kalau kita melihatnya seperti itu, wah, ini bisa mengubah segalanya.